apa al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi, itu jelas, itu semua memang barangnya haram. Tapi ada yang haram itu bukan barangnya, hukumnya haram. Kenapa? Karena caranya yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Firman Allah di ayat ke-45 surah Al-Mu'minun, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, menceritakan annahu ba'atha rasulahu, bahwa Allah mengutus rasulnya Musa alaihissalam wa akhahu Harun, Musa dan Harun, ila Fir'aun wa mala'ih, diutus pada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan bala tentaranya, bil ayati wal hujajid damighat, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan mukjizat-mukjizat, dengan hujjah-hujjah yang masuk akal, yang bisa diterima dengan akal yang sehat, wal barahin al qati'at, dan bukti-bukti yang jelas dan pasti tidak terbantahkan. Wa anna fir'auna wa qaumahu, adapun Fir'aun dan kaumnya, istakbaru, mereka menyombongkan diri, anittiba'ihima, untuk mengikuti keduanya, atau mereka tidak mau mengikuti karena sombong, ya, kemudian tidak mau mengikuti dakwah Musa dan Harun. Wal inqiyadi li amrihima, tidak mau tunduk pada perintah keduanya. Alasannya apa? Likaunihima basyaroini, ya, karena Rasul yang diutus itu hanya dua orang manusia biasa. Kama angkaratil umamul madiyah, dan ini sama dengan umat-umat yang telah lalu. Mereka mengingkari bi'tsatar rusuli. Mereka mengingkari apa? Diutusnya para rasul minal basyari. Alasannya rasul itu atau rasul yang diutus hanya manusia biasa. Pada ayat sebelumnya mereka mengatakan, kenapa Allah tidak mengutus utusan malaikat saja? Kenapa hanya manusia biasa? Dan ini juga terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Tasyabahat qulubuhum, memang hati mereka itu ya mirip-mirip lah, ya, antara orang-orang kafir sebelum itu dan orang-orang kafir pada masa Fir'aun. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka ini apa? Ya serupa, ya. Bahasa kita sekarang 11-12 lah, mirip-mirip gitu, ya. Maka fa'ahlakallahu fir'auna wa mala'ahu, Allah membinasakan Fir'aun dan para pengikutnya atau bala tentaranya. Wa aghraqahum, dan Allah menenggelamkan mereka fi yaumin wahidin, hanya dalam satu hari ditenggelamkan, ajma'in, seluruhnya. Wa anzala ala Musa, dan Allah menurunkan kepada Musa al-kitaba, kitab, wa huwa, yaitu at-Taurah.
Fiha, di dalam kitab Taurat itu, ahkamuhu wa awamiruhu wa nawahihi, ada hukum-hukum, ada perintah-perintah, dan ada larangan-larangan. Wadzalika, dan peristiwa ini ba'dama qasamallahu fir'auna wal al-qibti, ini bangsa ya, dan diturunkannya kitab Taurat itu setelah Allah membinasakan atau menghancurkan Fir'aun dan bangsa Kipti. Wa akhadhahum akhdha azizin muqtadir. Allah menimpakan kepada mereka azab dari yang maha perkasa dan maha kuasa. Akhdha azizin muqtadir juga sering dimaknai ketika Allah membinasakan satu kaum sehingga tidak tersisa. Jadi kaumnya Fir'aun ini tenggelam, tidak ada yang tersisa. Wa ba'da an anzalallahu Taurah, setelah Allah menurunkan kitab Taurat, lam yuhlik ummatan bi'ammah, maka tidak pernah lagi terjadi Allah menghancurkan satu umat sampai habis total. Jadi peristiwa turunnya siksa Allah membinasakan orang-orang kafir secara langsung, tidak melalui perang, itu sejak zaman Nabi Nuh. Kaum Ad dihancurkan, kaum Tsamud dihancurkan, kaum Lut dihancurkan, sampai pada Fir'aun. Sebelum turun kitab Taurat. Setelah turun kitab Taurat, bal amaral mu'minina biqitalil kafirin. Kehancuran orang-orang kafir sekarang berubah menjadi jihad. Jadi sebelum itu tidak ada perintah jihad. Jadi kalau ada yang mendustakan, lalu mereka secara bersama-sama mendustakan, suatu kaum mendustakan, ya langsung dibinasakan. Tetapi setelah itu, setelah peristiwa Fir'aun, maka berikutnya Allah membinasakan orang-orang kafir itu dengan qital. Allah menghukum orang-orang kafir melalui tangan-tangan orang beriman dalam peperangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ahlaknal qurunal ula, dan telah kami berikan kepada Musa Alkitab sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, yang al-qurun al-ula. Jadi Allah telah membinasakan generasi-generasi sebelumnya, basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Semua itu untuk menjadi pelita, untuk menjadi penerang, untuk menjadi pelajaran bagi manusia dan sebagai petunjuk serta rahmat agar mereka mengingat atau agar mereka ingat. Kemudian pada ayat berikutnya, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayah, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam serta ibunya sebagai bukti yang nyata tentang kekuasaan Allah. Wa atainahuma ila rabwatin dzati qararin ma'in, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang datar yang banyak terdapat padang rumput serta sumber-sumber air bersih yang mengalir. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mukhbiran, memberitahukan, menceritakan an abdihi, tentang hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya yang bernama Isa bin Maryam, annahu, bahwa Allah ja'alahuma, menjadikan keduanya, yaitu Isa dan Maryam, ayatan linnas, sebagai tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Maksudnya hujjatan qati'ah, satu hujjah yang pasti, yang tidak terbantahkan,
ala qudratihi ala ma yasha, tentang kekuasaan Allah untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Fa innahu khalaqa Adama min ghairi abin wala Allah telah menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Wa khalaqa Hawa, dan menceritakan Hawa min zakarin, dari seorang laki-laki, bila untha, tanpa ada perempuan, tanpa istri. Wa khalaqa Isa, sedangkan Allah menciptakan Isa min untha bila zakar, dari seorang wanita tanpa ada laki-lakinya, tanpa suami. Jadi kalau Hawa dari seorang laki-laki, Isa dari seorang perempuan. Wa khalaqa baqiyatan nas, sedangkan selain itu maka min dzakarin wa untha, diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya. Jadi yang tidak itu ya hanya Adam, Hawa dan Isa. Selain itu min dzakarin wa untha. Wa qawluhu, adapun firman Allah, wa awainahuma ila rabbatin dza qararin ma'in. Qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, ar-rabwah, jadi kalau di situ diartikan dan kami lindungi keduanya itu di rabwah. Rabwah di sini diartikan tanah yang tinggi. Di sini qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, ad-Dhahhak mengatakan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ar-rabwah adalah al-makanul murtafi'u minal ardi, tempat yang tinggi. Jadi artinya dataran, ya di permukaan bumi yang tinggi, yang murtafi'. Wa huwa, dan tanah yang tinggi itu ahsanu ma yakunu fihi nabat, menjadi tempat yang tumbuhan di sana akan sangat bagus. Tempat yang tinggi itu kan tumbuhan-tumbuhannya memang kualitasnya bagus. Maka di Isa dan Maryam dilindungi di tempat yang tinggi, yang tempat itu memang tempat yang subur, yang tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan bagus. Wa kadza qala Mujahid, demikianlah juga menurut Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah. Qala Ibnu Abbas, wa qawluhu, adapun firman Allah dzati qarar, yaqulu dzatu hisbin, jadi tempat yang subur. Wa ma'in, adapun ma'in yakni artinya ma'an zahira. Ma'an zahira itu air yang tampak dan mengalir tidak henti. Wa kadza, demikianlah juga menurut qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah. Wa qala Mujahid, Mujahid mengatakan yang dimaksud yaitu rabwatun mustawiyah, jadi tanah yang datar. Jadi kata-kata rabwah ini adalah tanahnya itu datar. Wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan yang dimaksud dzati qararin ma'in istawal ma'u fiha, jadi ada air, ya, di tempat itu tersedia air. Wa qala Mujahid wa Qatadah al-ma'ul jari, menurut Mujahid dan Qatadah ma'in itu air yang mengalir. Maka kalau kita baca ayat ini, di tempat seperti inilah Allah melindungi Musa dan ibunya. Wara Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin al-Musayyib fi qawlihi ta'ala wa awayna ila rabbatin dzati qararin ma'in, qala, maksudnya tempat itu di mana? Hiya Damaskus, ya. Tempat itu, tempat Allah melindungi Isa dan Maryam, tempat yang tinggi dan subur itu serta airnya mengalir terus, itu satu daerah di Damaskus. Qala, juga dikatakan, Ibnu Hatim mengatakan, wa ruwiya Abdullah bin Salam wal Hasan wa Zaid bin Aslam wa Khalid bin Ma'dan nahwa dzalika, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, Hasan dan Zaid bin Aslam itu ya sama, dengan pengertian yang sama, yaitu satu tempat di Damaskus.
Warwa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas dzati qararin ma'in qala anharu Dimasyq. Jadi itu air yang mengalir itu adalah sungai-sungai yang ada di Damaskus. Wa qala Laits bin Abi Sulaim an Mujahid wa awaina ila Rabwah qala, dia mengatakan Isa bin Maryam wa ummuhu. Jadi dua orang yang dilindungi itu adalah Isa bin Maryam dan ibunya hina awaya ila ghautati Dimasyq wa ma haulaha. Ketika dua orang ini menuju seperti mengungsi, ya, berpindah ke satu tempat yaitu di Damaskus dan sekitarnya. Adapun rawa Abdur Razzaq an Abi Hurairah qala fi qawli ila rabbatin dzati qararin ma'in qala hiya ar-Ramalah fi Palestina. Pendapat kedua, tempat itu adalah Ramalah yang berada di Palestina. Wa aqrabul aqwali fi dzalika, dan yang paling dekat. Jadi di antara dua pendapat itu yang dekat pada kebenaran yang mana? Yaitu marawahul Aufi an Ibni Abbas, apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas fi qaulihi wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin ma'kin qala al-ma'inu. Jadi kata-kata qarari wa ma'in di sini artinya al-ma'ul jari. Ma'in adalah air yang mengalir. Wa huwa, yang dimaksud adalah an-nahrul ladzi qala Allah Ta'ala, sungai sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ini yang juga wa kadza qala ad-Dhahhak wa Qatadah, bahwa ila rabbatin dzati qarari wa ma'in adalah Baitul Maqdis. Jadi bukan Damaskus, tapi Palestina. Ya, di situ ada Baitul Maqdis. Fa hadza wallahu a'lam huwal azhar. Jadi tafsir kedua ini yang lebih jelas. Kenapa? Li'annahul madhkuru fil ayatil ukhra, karena penyebutan tempat Baitul Maqdis itu memang disebutkan di ayat yang lain. Wal Quran, sedangkan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'do. Satu ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Wa huwa aula ma yufassaru bihi. Jadi penafsiran paling tepat adalah ayat ditafsiri oleh ayat. Setelah itu apa? Ditafsiri oleh al-ahadis as-sahihah. Setelah itu apa? Ditafsiri dengan atharus sahabah. Jadi penafsiran Al-Quran itu ya ayat ditafsiri oleh ayat. Kalau enggak, ayat ditafsiri dengan hadis, atau kemudian tafsiri dengan athar, apa yang dikatakan oleh para sahabat yang tahu peristiwa turunnya ayat itu. Dan dalam pendapat ini, maka yang paling mendekati adalah bahwa maksud tempat itu adalah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena memang disebutkan di ayat yang lainnya. Pembahasan lain pada firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amal solih. Inni bima ta'maluna alim. Ya'muru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, yaitu para al-mursalin, para rasul. Jadi al-mursalun artinya orang-orang yang diutus. Jangan mursal bahasa Jawa. Iki cah mursal ini. Mursal ini maknanya menjadi jelek. Padahal al-mursal dalam bahasa Arab itu maknanya mulia, seorang rasul. Para rasul alaihi wassalam ajma'in, apa perintahnya? Bil akli minal halal, supaya makan makanan yang halal. Apalagi wal qiyamu bis salihi minal amal, dan beramal dengan amal yang soleh. Ada dua perintah ya.
Perintah pertama, makanlah yang halal. Perintah kedua, beramallah dengan amal yang soleh. Fadalla hadza, ini penting catatannya ya. Maka ini menunjukkan ala annal halala aunun alal amalis soleh. Berarti makanan halal itu akan membantu amal soleh. Maka di antara sebab, di antara ya, kalau kita merujuk pada tafsir ini, di antara sebab orang giat beramal soleh adalah karena makanannya halal. Makanan haram, berarti makanan haram bisa membuat orang malas untuk beramal soleh. Perhatikan makanannya. Faqamal anbiya alaihissalam, maka para nabi itu kemudian faqamal anbiya alaihissalam bihadza atammal qiyam, melaksanakan perintah ini dengan sempurna. Wa jama'u baina kulli khairin, mereka mengumpulkan segala kebaikan, qaulan wa amalan wa dalalatan wa nusha. Jadi baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sebagai bukti dan nasihat. Fajazahumullah 'anil ibadi khaira, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para rasul itu balasan yang baik karena apa? Karena kebaikan yang telah mereka lakukan kepada hamba-hambanya. Maksudnya yang telah mengajarkan umatnya, membawa manusia kepada kebaikan. Wa qala Sa'id bin Jubair wad-Dhahhak, kulu minat thayyibat, makanlah at-thayyibat. Yakni at-thayyibat itu artinya apa? Al-halal, makanlah yang halal. Wa fis sahihi, dan dalam sahih dikatakan ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi illa ra'a al-ghanama, pasti nabi itu pernah apa? Menggembala kambing. Jadi mencari makan yang halal dengan cara menggembala kambing, mendapat upah karena menggembala kambing. Qalu, mereka bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu wahai Rasulullah? Qala na'am, aku dulu juga penggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah, aku menggembala kambing itu ala qararit ya. Qararit ini ada dua penjelasan, bisa bermakna pecahan mata uang, 1 kirot, jadi sekian 0, sekian dinar atau dirham. Artinya bahwa aku dulu menggembala kambing untuk mendapatkan bayaran yang kecil. Dari mana? Li ahli Makkah. Rasulullah itu mengembalakan kambing milik penduduk Makkah, lalu Rasulullah mendapatkan upah berapa? Qararit. Jadi hanya berapa kirot saja. Atau qararit artinya adalah nama tempat. Jadi diartikan bahwa aku dulu menggembala kambing di satu tempat, yaitu qararit, dan kambing-kambing itu li ahli Makkah, milik penduduk Makkah. Juga di dalam as-sahih disebutkan anna Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbi yadihi. Daud itu juga dia makan dari hasil kerja tangannya, kerja sendiri. Masyaallah muslimin, sedikit tentang Daud ini. Kenapa hadis ini menyebutkan Daud, padahal semua nabi kan begitu. Semua nabi mereka bekerja, ada yang jadi apa? Ada penggembala kambing, ada yang tukang kayu, ada yang penjahit. Tapi yang disebut kenapa hanya Daud? Hadis itu kan menyebutkan sesungguhnya Daud ya. Karena Daud ini raja, dia tidak kerja pun bisa makan, namanya raja, makan enak. Tapi meskipun raja, dia tetap bekerja. Itu kenapa disebut hanya Daud. Padahal Daud ini kalau tidak kerja, dia seorang raja. Sehingga ini juga menjadi anjuran agar setiap orang berusaha kasab ya. Kasab itu bekerja untuk mendapatkan upah, memakan dari dari tangannya ya, tidak dari meminta-minta. Dan masyarakat muslimin, dan juga dalam Sahih Muslim wa Jami' Tirmidzi wa Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi dan Musnad Ahmad,
wal lafdzu lahu, dan ini adalah lafadz Ahmad atau redaksi dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minin, memerintahkan pada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, seperti Allah memerintahkan kepada para rasul. Jadi ada perintah yang diperintahkan pada para rasul, dan perintah itu sama dengan perintah kepada orang beriman. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Di sini, wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan beramallah dengan amal yang soleh. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka perintahnya di mana yang sama? Makanlah makanan yang halal. Perintah yang sama kepada orang-orang beriman dan para rasul. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbar. Lalu beliau menceritakan tentang seorang musafir dalam perjalanan panjang yang rambutnya kusut dalam keadaan rendah, tetapi dia mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, yamuddu yadayhi ila sama. Lalu dia mengangkat dua tangannya menghadap ke langit. Pada hadis ini ada beberapa hal yang seharusnya membuat doa itu mustajab. Apa? Doa seorang musafir. Dua, dalam keadaan merendah rambutnya, apa? Ya seperti orang yang kecapean merendah, betul-betul merendah itu ya. Ditambah lagi apa? Menadahkan dua tangan. Ada berapa ini sudah? Ada tiga. Yang keempat apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, itu memanggil nama Allah, yang seharusnya orang berdoa dalam keadaan ini 4 kali lebih mustajab, karena ada 4 sebab yang menjadikan doa itu mustajab. Tetapi Rasulullah mengatakan, sayangnya makanannya haram, minumannya haram, bajunya juga haram, dan dia makan dari hasil yang haram. Doa yang seharusnya terkabul itu, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka para ulama berbeda pendapat. Apakah makanan yang haram itu menjadi sebab ditolaknya doa atau tidak? Pendapat pertama, ya, kalau orang makanannya haram, doanya tidak akan mustajab. Yang kedua mengatakan mustajab. Iblis yang seperti itu aja berdoa diberi. Apa doa iblis? Rabbi anzirni ila yaumi. Dia berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu, hidupkan aku sampai hari kiamat. Dikabulkan. Padahal yang minta itu siapa? Iblis. Dosanya besar saja masih diterima. Maka di sini hanya peringatan saja. Jadi hati-hatilah, jangan sampai makanan, minuman, pakaian atau apa yang masuk dalam perut kita sesuatu yang haram, karena bisa menjadi sebab doa tidak dikabulkan, ya. Ma'asyiral muslimin, dan haram itu ada dua. Ada aini, ada memang barangnya yang haram, tapi ada yang hukmi, yang hukumnya haram tapi barangnya tidak. Kalau barangnya haram itu kan jelas toh, apa, al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi, itu jelas, itu semua memang barangnya haram. Tapi ada yang haram itu bukan barangnya, hukumnya haram. Kenapa? Karena caranya yang haram. Nah, kemudian bagaimana orang yang menerima? Jadi ada orang mendapatkan hasil dari sesuatu yang haram lalu sampai dikasih.
Dosa enggak itu? Hah? Diterima apa enggak? Banyak ya Pak? Banyak loh ini. Kayak gini aja. Kalau ada tukang kerja, padahal yang punya rumah itu uangnya hasil riba, tukangnya nerima enggak itu bayarannya? Nerima ya? Nerima Pak. Nerima gratisan Pak. Dia enggak bertanggung jawab tentang dari mana itu urusan orang yang punya, yang nyari, yang terima. Ya sekarang misalnya yang punya toko itu apa mau tanya dulu, ada yang beli ya. Sampai uangnya halal apa haram ya. Nah, ini kan tidak tahu juga. Seandainya tahu pun kan juga tidak apa kemudian ditolak sampai nanu riba ya tidak usah belanja di toko saya misalnya kan tidak juga kan? Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah haram ini. Anak itu anak kecil ya, anak yang baru lahir, kemudian orang tuanya dia mendapatkan hasil dari sumber yang haram, apa nanya tidak usah dikasih makan aja. Wah ini haram ini. Jadi yang berdosa adalah pelakunya, itu ya, pelakunya. Meskipun kita juga sebisa mungkin menghindari, maka Rasulullah mengatakan bersahabatlah dengan orang-orang yang bertakwa, makanlah dari orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, orang soleh itu kalau ngasih ya pasti dia sudah hati-hati. Kalau kita bertamu di rumah salah seorang di sini ya yakinlah sudah, tidak usah tanya ya kondi tulan ke rumah siapa Mas Penny disuguhi teh kok halal pora Mas. Tidak dapat teh, dapat gelas buanting. Jadi ini berkaitan dengan haram sekitaran saja ya. Tapi tetap kita berhati-hati karena barang siapa yang berada di tempat syubhat dikhawatirkan dia berada di tempat yang haram. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan umat ini adalah ummah wahidah, umat yang bertauhid. Aidinukum ya ma'syarul anbiya idinun wahid, agama kalian wahai para nabi adalah agama wahid yang mengesahkan Allah ya, agama yang mengajarkan tauhid. Wa millatun wahid, ajaran yang wa millah wahidah, ajarannya adalah ajaran tauhid. Apa itu maksudnya? Wa huwa dakwah, agama yang mengajak ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Agama kalian itu sama. Semua nabi membawa ajaran mengajak untuk menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Walihadza qala wa ana rabbukum fattaqun. Wa qad taqaddama al-kalam ala dzalika fi suratil anbiya. Nah, semua ini sudah dibahas pada surah Al-Anbiya. Wa anna qawlahu ummatan wahidah, adapun firman Allah berbunyi ummatan wahidatan itu mansub, dibaca dengan ha, dibaca dengan a, apa? Alal hal, sebagai keterangan ya, keterangan keadaan ya, karena hal itu selalu dibaca dengan mansub ya. Misalnya sholat qa'idan, sholat sambil duduk, qa'idan itu kan an gitu, dibaca mansub untuk menunjukkan keterangan atau keadaan. Wa qawlu fataqatta'u amrahum bainahum zubura ay al-umam alladzina bu'itsa ilaihim al-anbiya. Jadi terpecah-pecah yani mereka ini umat yang diutus kepada mereka para nabi, dan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok bangga terhadap kelompoknya masing-masing. Ay yafrahuna bima hum fihi minad dhalal, mereka bangga atau gembira dengan kesesatan yang ada dalam diri mereka. Li'annahum yahsabuna annahum muhtadun. Kenapa mereka bangga? Karena mereka merasa mendapat petunjuk padahal mereka sesat. Walihadza qala mutahaddidan lahum wa mutawa'idan, Allah berfirman mengecam dan mengancam, fadharhum fi ghamratihim ay fi ghayyihim wa dhalalihim, biarkan mereka tetap dalam penyimpangan dan kesesatan mereka, hatta hin, hingga saat yang telah ditentukan, ay ila hinin,
hinihim wa halakihim. Tunggu saja sampai masa kehancuran mereka. Kama qala ta'ala famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Wa qala ta'ala dharhum ya'kuluna wa yatamatta'u. Jadi biarkan mereka ya'kulu, ya mereka makan, mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan, fasaufa ya'lamun. Wa qawlu ayahsabuna annama numidhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira jadi bahwa apa yang diberikan kepada mereka, banyaknya harta, anak-anak, itu adalah bentuk kami menyegerakan kebaikan untuk mereka? Bala yasurun, bukan begitu, tapi mereka tidak sadar. Yakni ayadzunnul maghrurun, apakah orang-orang yang terpedaya itu mengira annama nu'tihim minal amwali wal auladi, apa yang kami berikan kepada mereka berupa anak dan harta benda, li karamati ma'alaina wa ma'azzatihim indana, apakah itu kami berikan itu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada mereka atau bentuk kami memuliakan mereka? Kalla laisal amr kama yas'umuna fi qaulihim. Tidak begitu. Kenyataannya tidak seperti apa yang mereka kira. Jadi kalau orang melakukan sesuatu kemudian sukses menjadi kaya, mungkin dia merasa dia sedang dimuliakan oleh Allah. Padahal pada kasus ini, ketika Allah memberikan harta berlimpah kepada seorang, bukan untuk memuliakan mereka, bukan untuk memuliakan atau menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Dan mereka mengatakan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada, kami ini orang yang lebih banyak harta dan anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, tentu kami tidak akan disiksa. Mereka merasa itu, mereka merasa bahwa bertambahnya harta, bertambahnya kekayaan itu adalah karena Allah sayang kepada mereka. Dan ini mungkin banyak terjadi. Orang-orang yang tertipu ketika usahanya semakin lancar dan semakin besar, mereka merasa oh berarti Allah sayang, berarti Allah ridho. Padahal belum tentu. Ketika Allah memberikan harta yang berlimpah itu untuk menyiksa atau untuk memuliakan, sehingga sebagian perkataan as-salafus shalih itu mengatakan aku tidak peduli keadaanku, ya. Jadi aku ini mau dibuat tambah kaya atau tambah miskin, aku tidak peduli, karena aku juga tidak tahu yang bagus yang mana untukku itu. Aku dijadikan kaya itu bagus untuk apa enggak, aku yang tidak tahu. Kalau aku dimiskinkan, apa itu bagus, aku juga tidak tahu. Artinya percayakan saja kalau Allah cinta kepada seorang, maka memberi itu pun karena cintanya, tidak memberi juga karena cintanya. Itu seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah orang yang tidak memberi itu karena tidak sayang? Belum tentu. Justru tidak memberi itu karena ada bapak punya anak masih TK, tiba-tiba minta uang sangu 10 juta. Tidak dikasih. Apa itu? Tidak sayang, karena sayang maka tidak dikasih, kan? Jadi inilah masalah muslimin. Maka ayat ini mengingatkan banyak orang yang tertipu. Mereka merasa dengan harta yang berlimpah, dengan anak-anak yang banyak sukses itu berarti kami orang-orang disayangi, kami tidak mungkin akan disiksa. Laqad akhtau fi dzalika, ya, mereka salah dalam itu. Wa khaba raja'uhum, dan mereka kecewa karena harapan mereka harapan yang sia-sia. Bal inna ma naf'alu bihim dzalika istidraja, ya, kami berikan itu sebagai istidraj. Apa istidraj itu? Dilulu, ya, diberi tapi kemudian dihancurkan gitu ya. Itu sebenarnya istidraj itu kan pelan-pelan, artinya pelan-pelan, setahap demi setahap, tapi orangnya tidak merasa. Dan kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kami berikan itu karena ingin kami memberikan siksa di dunia dan di akhirat. Sebenarnya itu bentuk siksa. Kenapa?
Karena orang ini kemudian tidak pernah sadar dan mati tanpa pernah bertaubat. Kalau orang dapat terus kan tidak pernah beristighfar. Dia merasa benar. Ketika mati tidak sempat untuk bertaubat. Itu azab dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa indharan wa imla itu merupakan penundaan dan hanya ditangguhkan saja. Wa lihadza qala bal la yash'urun, Allah berfirman tetapi mereka tidak sadar. Kama qala ta'ala fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, ini tadi fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, sehingga ketika nyawa mereka lepas dari badan mereka dalam keadaan kafirun. Wa qala ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma, sesungguhnya kami tangguhkan itu, kami berikan apa yang mereka minta untuk apa? Supaya bertambah banyak dosa mereka. Kan bahaya. Jadi ditambahi nikmat bukan tambah pahalanya, tambahi nikmat malah tambah dosanya. Walahum adzabum muhin. Wa qala ta'ala fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan memberikan kepada mereka suatu sebagai istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa qala dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Wa qala ta'ala wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Wal ayatu fi hadza katsira. Ayat-ayat tentang ini banyak di Al-Qur'an yang menjelaskan jangan menjadi orang yang tertipu, bahwa ada kalanya apa yang diberikan oleh Allah bukan nikmat atau bukan sesuatu yang mengantarkan kepada nikmat, tapi mengantarkan kepada azab. Bagian akhir dari pembahasan ini adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut azab Tuhan mereka. Yaqulu ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, siapakah orang-orang yang takut di sini? Yaitu mereka ma ihsanihim wa imanihim wa amalihim shalih, orang-orang yang sudah melakukan kebaikan dan mereka juga orang-orang beriman, mereka juga beramal soleh, meskipun mereka telah melakukan semua itu, musyfiquna minallahi khaifuna minhu, mereka tetap takut kepada Allah. Wajiluna min makrihi bihim, dan mereka merasa takut. Ya, wajil itu bergetar karena takut. Itu merupakan makar, ya, tipu daya, ya, takut. Mereka takut apa yang mereka dapati meskipun mereka sudah beramal dengan amal soleh. Maka qala Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu jama' ihsanan wa syafaqah, terkumpul pada dirinya kebaikan dan rasa takut. Wal kafiru, adapun orang kafir itu jama' insaatan wa amna, terkumpul dalam diri mereka apa? Dosa dan rasa aman. Orang beriman itu sudah berbuat baik tapi tetap ada rasa takut. Orang kafir sudah berbuat jahat tapi tidak pernah merasa takut. Jadi mereka merasa aman. Kalau orang beriman itu melakukan dosa dikit aja sudah ada rasa takut. Nah, orang kafir itu dosanya banyak, ya aman-aman saja. Maka di sini walladzina hum bi ayati rabbihim mu'minun, dan mereka orang-orang yang beriman pada Tuhan mereka. Yu'minuna bi ayatil kauniyati wasyar'iyyah, mereka itu beriman kepada ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Kaqouli ta'ala ikhbaran an Maryam, sebagaimana Allah memberitahukan tentang Maryam alaihissalam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih.
dan membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitabnya. Aiqanat, yaitu yakin, annama kana fa innama huwa an qadarillahi wa qadaih. Apa yang terjadi itu semua terjadi karena qadar dan qada Allah. Wa ma syara'ahu Allahu fa huwa in kana amran fa mimma yuhibbuhu wa yardah. Dan apa yang dia syariatkan, jika itu perintah, maka itu yang disukai dan diridhoi. Wa in kana nahyan fa huwa mimma yakrahu wa ya'ba. Adapun jika larangan pasti sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pedomannya. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu itu baik, yang dicintai. Kalau Allah melarang, ya pasti sesuatu itu jelek. Akibatnya juga jelek bagi manusia. Wa in kana khairan fa huwa haqqun. Dan jika itu kebaikan, maka itu pasti juga merupakan suatu yang benar. Kama qala Allah Ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu, tidak menyembah selain dia, bal yuwahhidunahu, tapi bertauhid, wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui annahu la ilaha illallah ahada samada, yang esa dan tempat untuk memohon, lam yattakhid sahibatan wala walada, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, wa annahu la nadhira lahu wala kuf'alah, tidak ada bandingan dan tidak ada tandingannya. Wa qawlu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang telah memberi, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi di sini ada qulubuhum wajilah. Apa maksud ayat ini? Ayyutunal ata, mereka itu sudah memberikan. Jadi mungkin seperti sedekah, ya, melakukan kebaikan. Wahum khaifun, tapi mereka takut. Apa yang ditakutkan? Alla yutaqabbala minhum, takut apa yang mereka berikan itu ternyata tidak diterima. Li khaufihim ayyakunu qad qassaru, karena mereka takut jangan-jangan mereka itu meremehkan fil qiyami bi syurutil i'ta, dalam melaksanakan syarat-syarat ketika memberi. Ini hati-hati ya. Kita ini melakukan sesuatu beribadah, ada rasa takut jangan-jangan ada kesalahan yang kita lakukan sehingga tidak diterima oleh Allah. Wa hadza min babil isfaqi wal ikhtiyat, ini termasuk dalam bab takut dan hati-hati. Jadi kalau adanya rasa ini membuat kita ini berhati-hati, wudu hati-hati, sholat hati-hati, jangan-jangan pakaiannya, atau ketika wudhu jangan-jangan sebagian dari anggota yang harus tersedia wudhu ada yang tidak terkena basuhan. Semua itu hati-hati, karena khawatir jangan-jangan sudah capek-capek beribadah tetapi ditolak atau tidak terima. Inilah yang dimaksud kama rawal Imam Ahmad an Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, qalat, Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang telah memberi dan tetapi hati mereka merasa takut. Aisyah menanyakan, apakah maksud ayat ini huwallazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamar, apakah yang dimaksudlah orang-orang yang mencuri, berzina, minum minuman arak, wa huwa yakhafullah azza wa jalla, dan dia takut kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang melakukan maksiat dan dia takut kepada Allah. Qala, Rasulullah menjawab, la ya binta Abi Bakar, bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar, ya bintas Siddiq, wahai putri As-Siddiq, walakinnahu, ya ayat ini tentang apa? Tentang alladzi yusalli, tentang orang yang sudah salat, wa yasumu, juga berpuasa, wa yatasaddaqu, juga bersedekah, wa huwa yakhafullahu azza wa jalla, dan dia tetap takut kepada Allah. Ini riwayat Tirmidzi, dan Ibnu Hatim meriwayatkan dengan hadis yang semakna, hanya saja redaksinya adalah
La ya bintas Siddiq, bukan itu maksudnya wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum, tetapi orang-orang ini adalah alladzina yusallun, orang-orang yang salat, wa yasumun, orang-orang yang juga berpuasa, wa yatasaddaqun, dan bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima. Ya, makanya ini yang harus hati-hati, ya, beribadah, sholat, semuanya. Perasaan takut tidak diterima itu membuat kita kemudian berhati-hati. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, jika aku tahu amalku diterima, maka itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kita tidak tahu itu. Sudah sholat berapa tahun? Terima semua apa enggak itu? Tidak tahu itu. Maka kita berhati-hati supaya betul-betul kita ini berusaha untuk diterima amal-amal ibadah kita. Mereka itulah yang dimaksud dengan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Qala Tirmidzi wa hakadha qala Ibnu Abbas wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wal Hasan al-Basri fi tafsir hadhihi ayat. Jadi mereka menafsirkan ayat itu dengan tafsir yang sama tentang orang yang berhati-hati. Maka pernah kita dengar riwayat Abu Bakar itu ketika dia makan sesuatu pemberian dari mantan budaknya, ternyata setelah itu dia tahu bahwa yang dimakan adalah hasil dari meramal. Orang ini meramal, lalu upah dari meramal itu dijadikan makanan, lalu dimakan Abu Bakar. Ketika dia tahu yang dia makan, apa yang dilakukan? Nah, ini jarinya dimasukkan supaya muntah, karena takut itu. Kalau kita tidak tahu, takut apa enggak? Kadung masuk enak bisa. Ya. Pas tadi itu haram, kadung, gitu ya, enteng-enteng aja kadung. Ya, padahal ya tadi kita juga menjaga supaya apa yang masuk dalam diri kita terlepas dari hal-hal yang diharamkan. Masyaallah muslimin, beberapa ayat sudah kita baca sampai ayat ke 61 ya. Sampai 61. Insyaallah kita melanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.